الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فقال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk kembali bermajlis ilmu. Tentunya dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini adalah bagaimana kita mengupayakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan semaksimal mungkin. Juga takwa di sini adalah kita pun juga meninggalkan terhadap sesuatu yang itu menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan bekal inilah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat salah satu tema yang diamanahkan ke saya. Tema ini bagi kami cukup rasa berat karena harus banyak faktor yang nanti akan kita gali dari pondasi yang paling dasar sampai pada puncaknya yang temanya disebutkan jadikanlah anakmu sebagai wasilah untuk masuk surga. Ini pembahasan cukup panjang lebar, sementara waktu kita hanya setengah jam. Ya, semoga dengan waktu yang singkat ini paling tidak kita telah menanamkan satu prinsip yang paling dasar yang ada di Al-Quran terkait langkah-langkah ataupun cara bagaimana kita mewujudkan visi misi dari seorang keluarga, khususnya para ayah dan juga ibu, bagaimana membentuk pondasi sedasar mungkin, karena inilah nanti ketika anak sudah balik dia akan mengetahui daripada tatanan-tatanan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sebentar untuk menuliskan sedikit, semoga menjadi acuan pembahasan kita sehingga tidak melenceng keluar dari apa yang mungkin akan saya sampaikan. Melanjutkan sejenak, insya Allah kita mengkaji di beberapa surat yang ada di Al-Quran berkaitan tentang tema tadi, bagaimana kita jadikan anak-anak kita itu sebagai wasilah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, khususnya kedua orang tuanya. Maka yang pertama ini adalah setiap orang tua, ayah ataupun ibu, ini harus punya satu kesamaan. Kesamaan yang saya maksud adalah satu keyakinannya,
Ini masalah iman. Makanya dalam permasalahan iman, ketika seorang ayah dan seorang ibu ini berbeda dan nanti akan membentuk karakter anak yang berbeda, karena sebab iman ini menentukan pondasi yang paling pokok. Makanya banyak terjadi satu problematika yang ada di dalam rumah tangga, baik antara ayah ataupun ibu, antara ayah dan ibu dengan anak-anaknya. Maka ini salah satunya adalah terkait permasalahan prinsip, yaitu masalah iman. Makanya kenapa anak-anak kita hari ini kalau kita melihat, padahal orang tuanya Masya Allah luar biasanya, soleh, muslih, solehah, tapi kenapa anak-anaknya tidak ada yang mewarisi daripada sifat kesolehan orang tuanya? Atau mohon maaf dalam tanda kutip, ya jauh sekali dari harapan orang tua. Maka ini yang terjadi adalah satu hal yang saya rangkumkan di sini terkait peran orang tua, ayah atau ibu di dalam mendidik putra-putri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini juga banyak menyebutkan di beberapa ayatnya. Tadi ayat yang kita baca di depan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering membaca doa ini baik sehabis salat fardu kita atau selepas salat sunnah kita atau bahkan di waktu-waktu yang mustajab. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika berdoa mereka berucap, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami daripada keturunan-keturunan kami, yang dimaksud di sini adalah anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami kelak mereka menjadi para pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang sebenarnya sudah lazim kita baca setiap hari, tapi kita harus meresapi maknanya ini. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita ingin menjadikan anak-anak kita, keturunan kita sebagai penyejuk mata. Tetapi apa daya yang dilihat oleh anak-anaknya dari sikap orang tuanya, ini bukan penyejuk mata bagi anak, tapi apa? Sebaliknya, membuat mata anak itu tambah semakin terbuka lebar. Artinya anak itu merekam keburukan-keburukan dari seorang ayah atau ibunya. Maka inilah yang harus kita perbaiki dari awal ini pondasinya. Maka yang pertama ini adalah bagaimana seorang ayah ataupun ibu, ketika kita mengharapkan anak-anak kita kelak bisa menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus punya visi. Visi ini kami merangkumkan di beberapa surat, adalah ada 3. Yang pertama, ini tujuan. Jadi visi itu tujuan pencapaian. Nah, kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa putra dan putri. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ketika Allah sudah memberikan satu rizki kepada kita berupa keturunan putra putri, maka bukan semata-mata Allah melepaskan begitu saja anak itu. Tidak. Bahkan disebutkan di dalam surat yang lain, surat Syura itu, Allah menjadikan di antara hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, ada yang ketika itu mandul. Yun sewu. Waja'alnahu aqim. Kami jadikan di antara mereka itu ada yang aqim. Aqim ini la waladalahu, tidak mempunyai anak. Berapa banyak orang-orang yang hari ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa putra-putri,
Dan dia berharap dengan doa seperti ini tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita sering berdoa itu, kita lupa upaya yang harus kita usahakan selaku orang tua. Saya yakin kalau mungkin kita ditanya, apa sih visi misi kita selaku orang tua ketika dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu amanah putra putri tersebut, pasti kita akan berusaha maksimal bagaimana aku jadikan putra putriku kelak anak-anak yang soleh solehah. Itu yang minimal ya, minimal itu. Tapi kalau kita pengen puncaknya maksimal, wa man zuhziha 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz. Ini cita-cita seorang muslim harus seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak kita kelak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, juga besok kelak anak-anak kita juga bisa menjadi penyelamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar soleh solehah itu sudah umum ya. Pasti mboten enten tiyang sepuh nek gadah lare ngenjang larenipun dados asing dados napa Pak? Ya sementing saged ngaos dados lare ingkang soleh solehah. Enten malih mboten Pak? Mpun niku mawon. Misi-misi ini mulia ya. Silahkan mujadikan napa? Seorang insinyur, silahkan mujadikan seorang napa niku? Pedagang. Silahkan mujadikan anak-anak kita para petani, silahkan mujadikan anak-anak kita para penghafal Quran. Itu semua terserah pada kita orang tuanya. Maka kalau puncak yang paling dasar ini adalah membuat satu tujuan yang sama, maka antara ayah dan ibu ini aslul imannya, prinsip imannya harus sama. Yang saya maksud di sini adalah permasalahan rukun-rukun imannya. Maka bagaimana mungkin orang tua itu akan mendapatkan wasilah syafaat dari anak-anaknya kalau dalam urusan yang paling pokok saja, urusan mendidik yang saya maksud di sini itu masih berseberangan. Contohnya begini, keinginan ayahnya wes yang penting anaknya jadi baik, tapi ibunya enggak, yang penting anak saya nanti jadi seorang pedagang. Nah, pedagang sama baik itu hubungannya apa? Jadi harus satu. Bagaimana kita meraihkan anak-anak kita itu? Yang pertama di sini adalah arah pendidikan dulu dalam keluarga ini harus kompak. Tidak boleh berbeda antara ayah dan ibu, itu berbeda, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nyun sewu. Allah saja ketika memberikan keturunan putra putri kepada kita pun, orang tua pun juga kompak dalam melakukan usaha itu. Dalam usaha untuk Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan buah hati kepadanya pun, saya yakin orang tua ini kompak dalam usaha untuk menempuh itu. Tidak mungkin akan terjadi satu perbedaan ketika orang tua mengharapkan kehadiran seorang anak sementara ayah dan ibunya itu punya prinsip yang berbeda. Tidak mungkin. Maka ini kita harus sadari, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita, ketika kita mengusahakan anak-anak tersebut untuk lahir ke dunia pun kita kompak, maka dalam urusan mendidik setelah Allah memberikannya dan dilahirkan ke dunia ini, maka tidak boleh itu saling berseberangan. Tidak boleh. Nah, terkadang egois kita masing-masing, nyun sewu. Ya karena aktivitas yang sangat banyak. Dalam artian di sini pekerjaan, kemudian apa? Urusan-urusan yang lain yang banyak menyita waktu untuk kita mendidik putra putri kita misalnya. Maka itu jangan dijadikan alasan. Jadikanlah itu sebagai satu rintangan, satu ujian. Kita harus bisa melewati itu semua karena memang Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan satu jalan keluar dari usaha kesungguhan kita masing-masing. Nah, makanya salah dalam mendidik ini pasrah ke bongkoan karo mboke misalnya sama ibunya. Nyun sewu. Niki Bu, terserah jenengan ajeng dididik
napa lare niki dados napa monggo terus jenengan wong jenengan sing ibaratnya mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, membesarkan, wis aku pas saya posrah bongkoan, yang penting saya bisa mencarikan rezeki di luar. Wah, ini juga kurang tepat. Ya nek ngono rasah minta sama Allah terkait doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya buat apa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala tapi dalam realisasinya kita tidak pernah kompak. Lah jarene pengen masuk surga bareng-bareng sama anak-anaknya, sama ayah ibunya. Apakah kita mau nanti masuk surganya sendiri gitu? Ego sendiri, ya bareng kamu masuk surga ya kono, barang aku neraka sih ora apa-apa, ora ilok ya. Ini satu hal yang mungkin kita harus rubah mindsetnya. Jadi ini tema ini berat sebenarnya, tapi ala kulli hal ini kami meringkaskan saja. Jadi itu intinya. Maka doa yang setiap hari jenengan baca dan minta kepada Allah itu harus direalisasikan. Tidak bisa sepenting doa-doa tok tapi tidak ada wujud realisasinya. Maka realisasi dari doa itu yang kita baca setiap hari, maka harus ada satu arah pendidikan yang jelas. Niki nyun sewu, arah pendidikan yang jelas maksudnya apa? Didiklah anak kita sesuai fitrahnya dia. Fitrahipun lain-lain apa? Muslim napa mboten? Kita tahu setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, bersih, Islam, lurus, hanif. Tapi kenapa ketika tumbuh kembangnya anak ini kok ada yang tidak sesuai dengan fitrahnya? Maksudnya melenceng sedikit gitu loh. Ada yang mereka mengikuti pendidikan ala Nasrani, ada di antara mereka yang mengikuti pendidikan ala Yahudi, ada di antara mereka yang mengikuti pendidikan ala Majusi. Kok bisa? Iya. Makanya Allah mengingatkan kita ya, terhadap satu bentuk kelalaian ini, khususnya kita harus berhati-hati terhadap kemewahan, terhadap fata morgana, terhadap sarana prasarana, apalagi kecanggihan teknologi di zaman kita hari ini. Maka kita harus berhati-hati selaku orang tua, saya maksud. Maka bijaklah dalam menyikapi fasilitas tersebut. Artinya di sini kita jangan ngecor keluar masalah hal-hal yang terkait kemewahan, terkait fasilitas, karena ini hakikatnya ini akan melalaikan prinsip pondasi yang paling dasar. Yun sewu, hari ini banyaknya problematika dalam pendidikan itu, ini terkait permasalahan, salah satunya adalah game online. Game sekarang itu bisa dijadikan ajang perjudian. Game sekarang hari ini bisa merubah fitrahnya anak, yang itu bersih, yang itu lurus, yang itu hanif, dirusak dengan nilai tatanan yang ada pada game-game tersebut. Ini bagaimana kita selaku orang tua itu bijak dalam menggunakan fasilitas. Bukannya berarti Allah melarang, tidak. Justru fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita untuk mendidik putra-putri kita. Syaratnya tadi kekompakan antara ayah dan ibu, sebagaimana doa yang kita baca setiap hari di Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Kemudian yang kedua, ini contoh dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Berapa usianya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra? Dalam usia berapa tahun beliau dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama Ismail, dari istri yang keberapa? Satu atau dua? Dua atau tiga? Nah, kita baru istri yang pertama ya? Nah, belum yang kedua. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim itu pun mencontohkan kepada kita bagaimana kesungguhannya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang ketika itu, masya Allah. Nek bahasa kita hari ini,
umur kurang lebih 90 tahun gerepo bisa dapat anak. Kan seperti itu asumsinya manusia. Mosok umur 70 tahun, sudah tahun ngarep-ngarep tekone anak. Loh, kalau memang Allah menghendaki, kenapa tidak? Kan seperti itu. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita sikap optimisme. Meskipun di usia yang sudah ketika itu masuk 90 tahun, beliau dikaruniai oleh seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika sudah lahir ternyata Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya putra itu. Nabi Ibrahim itu tambah semakin dekat dengan Allah atau tambah semakin melupakan kepada Allah. Nah, biasanya usia-usia sudah umur segitu, sudah tua, kemudian dikaruniai oleh Allah seorang putra, ini dalam mendidik itu sekayanya abot, susah. Karena apa? Fisiknya yang sudah mulai menurun. Tapi wallahu alam, umurnya umat-umat terdahulu itu sangat lama. Artinya lama itu panjang-panjang. Ya mungkin usia 90 tahun di zaman itu, barangkali di zaman kita hari ini masih berapa tahun? Ya 29 tahun ya. Ya usia produktif masih ketika itu. Nah, itu sebanding dengan kita hari ini, usia kita pendek ya. Tapi Masya Allah nilai ibadah kita, nilai amaliyah kita itu melebihi pahala umat-umat terdahulu. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan di Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-124, ini juga termasuk bagian daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau senantiasa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan satu pewaris generasi. Makanya di dalam Quran surat Yasin ini di ayat yang ke-6, gimana itu bunyinya ayat ke-6? Yang litungdira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilu. Jadi kehadirannya putra-putri kita itu sebagai apa? Sebagai bentuk pengingat, ngelingke kita sendiri selaku orang tua dari kelalaian-kelalaian dari tugas Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika satu generasi ke generasi yang lain, kok ini sudah banyak melalaikan daripada satu syariatnya Allah, niscaya Allah akan mengganti satu generasi berikutnya yang ketika itu mempedulikan daripada tatanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, inni ja'iluka linnasi imam. Qala wa min dzurriyyati. Kalau memang engkau ya Allah menjadikan aku sebagai seorang imam, maka aku pun juga meminta kepada engkau ya Allah daripada keturunanku pun juga sama. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hal ini visi misi yang perlu dibuat oleh orang tua untuk dijadikan sebagai anak kita kelak semua bisa memberikan satu wasilah syafaat bahkan kepada kita, itu salah satunya bagaimana anak kita kenalkan tentang permasalahan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ini pondasi yang paling pokok. Jadi ajarkan, kenalkan pada anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mengenal Allah, ngerti Allah itu yang menciptakan saya, maka ketika kelak dia sudah dewasa, sudah balik, ketika dia melanggar aturan syariat Allah, dia punya mindset Allah melihat saya, maka dia akan mengurungkan itu. Ketika dia berbohong sama orang tua, Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di hati saya, maka tidak mungkin saya akan berbohong kepada kedua orang tua saya. Kalau anak sudah ditanamkan permasalahan yang seperti ini, ditanamkan adab kejujuran, ditanamkan permasalahan ibadah, ditanamkan masalah iman yang pokok ini, insya Allah ketika anak ini sudah pada usia yang sudah balik, itu akan berjalan sesuai dengan fitrahnya tadi, prinsipnya Islam tadi. Maka kemudian lanjut di bawahnya, fungsi anak ini disebutkan di salah satu kitab, di kitab Tarbiyat wa Ta'lim,
yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa di antara sekian fungsi anak itu, saya loncat ini ya, yang ketiga sama yang keempat. Jadi ketika anak kita meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum balik, maka putra putri kita itu menjadi tabungan kita kelak di surga. Putra putri kita menjadi tabungan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keempatnya, ketika putra putri kita meninggal dunia dalam usia yang sudah balik, kemudian di masa itu dari usia belum balik sampai usia balik kita mendidik dengan baik dengan arahan tujuan tadi di awal, mencanangkan visi misi yang baik, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua mendapatkan kebaikan dari kesolehan anak itu meskipun dia meninggal usianya 20 tahun misalnya, maka tetap orang tua mendapatkan kesolehan anak-anaknya atau kesolehan daripada putra putrinya yang ketika itu ia didik. Maka Allah sama sekali tidak pernah menyiakan daripada usaha orang tua. Intinya kita selaku orang tua harus kompak di dalam urusan mendidik kepada putra putri kita. Ini yang pertama. Maka setelah kita punya visi misi, punya tujuan yang jelas, pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian pengen dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus ada tujuan yang berikutnya, itu melindungi. Kalau kita sudah punya prinsip dasar pengen masuk surga, maka kita harus melindungi dari hal-hal yang ketika itu serimpeti. Bahasane mriki ngengel-ngengeli dalan ning swarga engel, ya maka ada prinsip melindungi. Nah, ini peran orang tua. Kenapa? Ini sudah isya. Sudah. Kita berhenti dulu atau sambungnya akan datang? Napa adzan riyen monggo. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 menit kirang langkung ya. Yang keduanya, setelah mempunyai tujuan visi misi yang jelas, ya, maka berjalannya waktu, maka harus punya konsep yang kedua, yaitu melindungi. Kenapa putra putri kita harus dilindungi? Karena sebab iblis laknatullahi alaih itu pun juga punya visi dan misi kepada anak-anak yang muslim. Seperti apa mereka? Maka Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Isra. Saya harus tuliskan ya. Al-Isra ayat yang ke-62. Silakan nanti dibuka sendiri mushaf Al-Qur'annya. Tidak memungkinkan waktunya kita untuk mengkaji ayat ini terlalu panjang. Yang mana intinya adalah iblis laknatullahi alaih itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan semua ajalnya sampai kiamat itu tiba. Bukan hanya seperti itu saja, mereka punya tujuan minta kepada Allah ditangguhkan ajalnya sampai kiamat itu tiba. Mereka punya tujuan yang paling pokok, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan menjadikan semua hamba-hambamu, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang muslim, itu bagaimana keturunan-keturunannya itu mengikuti daripada langkah-langkahku, kecuali di antara mereka sangat sedikit yang tidak mengikuti langkahku, illa qalila. Lah sedikit ini jumlahnya berapa? Kalau sedikit dalam bahasa Arab itu ya bid'atun. Bid'atun itu bilangan ya 3 sampai 9, itu sedikit. Tapi kalau sudah 10 ke atas itu bilangan banyak. Nah, kalau kita mengerti ini, iblis aja itu punya visi misi bagaimana membuat keturunan anak-anak yang muslim itu apa? Menyimpang dari fitrahnya itu. Tidak cukup hanya itu, ternyata mereka membuat satu tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Kalau kita di awal punya visi misi bagaimana kita bersama anak-anak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala,
maka iblis pun juga punya misi, tujuan, kebalikan dengan kita, yaitu apa? Mereka tujuannya apa? Bagaimana mengegulkan, bagaimana memuluskan tujuan akhir itu, mereka semua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau neraka itu bahan bakarnya dua. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, atau kama qala, yaitu al-hijarah wa thaqalain, yaitu batu dan manusia serta jin. Itu bahan bakunya, bahan dasarnya. Maka kalau iblis aja punya visi misi seperti ini, ingin menjerumuskan anak-anak kita semua menyimpang dari fitrah Islamnya, tujuan akhirnya supaya masuk neraka bersama mereka, maka kita harus punya perlindungan. Kita harus melindungi dari apa? Min kaidi syayatin, dari tipu dayanya setan. Bagaimana caranya untuk melindungi putra-putri kita dari kaidu syaitan? Maka yang pertama, ini langkah awal nih. Ketika orang tua bekerja sama sungguh-sungguh untuk mendapatkan keturunan, maka jangan lupa doanya itu dibaca. Insyaallah sudah hafal, sudah paham ya? Nyuwun sewu, enten sing darani nikah mboten? Setelah itu ya, sampun nikah insyaallah ya. Maka bacalah doa itu. Ini langkah pertama. Bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan lima razaqtani. Ada yang berpendapat boleh dipakainya Allahumma jannibna. Nah, ini musyarakah di antara keduanya. Tapi kalau Allahumma jannibni hanya satu saja. Setelah anak ini lahir, maka dianjurkan untuk membacakan doa. Bagaimana doanya? Doa muawwidhataini, untuk minta perlindungan daripada gangguan setan dan iblis itu, maka dibacakan kalimat ta'awudat, kalimat perlindungan. Maka bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sambil dipegang itu anaknya atau putra putrinya yang baru lahir. Baru habis itu silahkan doakan kebaikan. Doakan kebaikannya. Mau diadzankan ya monggo silahkan, tidak diadzankan ya monggo juga silahkan. Ini masalah khilafiyah. Mau dikomatkan ya monggo silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Tapi bagi yang mengadzankan dan mengiqamahkan, usahakan tetap di telinga kanannya, bukan adzan di telinga kanan, komat di telinga kiri, tetap kanan. Jadi adzan ya di kanan, komat ya di kanan. Ini bagi yang adzan. Bagi yang tidak apa-apa, tidak usah diperdebatkan, itu kan bid'ah. Sholat adzan itu buat wong sholat, nah bayi ngeri go sholat ya buat. Tujuannya apa? Nek tujuannya untuk doa, ini di fikih Syafi'i disebutkan itu tidak apa-apa. Kalau tujuannya kita melafadzkan adzan itu untuk perlindungan, tidak doa, tidak masalah. Tapi nek adzan ya dalam panggilan seperti tadi itu untuk sholat, maka tidak boleh. Maka dalam kasus ini khilafiyah, semonggo bagi yang melaksanakan monggo, tidak apa-apa. Tapi jangan saling menyalahkan. Intinya ta'awudat tadi dibacakan itu. Tidak cukup hanya itu. Maka supaya ada empati, ikatan batin yang sangat kuat antara seorang ibu dengan putra putrinya atau ayah, maka nanti ditahnik dengan kurma. Nah, ini salah satu imunitas yang paling tinggi, sistem imun yang paling kuat pada seorang bayi itu ketika proses tahnik itu. Itu Masya Allah, tidak ada yang menandingi kekebalan tubuhnya kecuali dari fase tahnik itu dengan kurma. Tidak bisa diganti dengan selainnya, kan yang penting manis toh Pak. Nek manis sekarang banyak, ada gula, ada sirup, ada namanya macam-macam, madu yang manis. Nah, tapi di sini pakai kurma karena kurma itu mengandung semua kebutuhan asupan makanan yang ada pada seorang bayi itu. Ditahnikkan, dileleletkan, dan itu sebagai imunisasi yang paling pertama itu. Dalam konsep Islam, tahnik ini dikenal dengan sistem imunitas yang paling kuat pada tubuh seorang bayi, itu disebut hari ini bahasa kerennya ya imunisasi. Nah, ini imunisasi pertama, tahnik itu. Nah, setelah berkembangnya anak ini, maka nanti proses pendidikan. Ini ada anjuran untuk disapih 2 tahun. 2 tahun ini baru disapih, tapi kurang dari itu Islam tidak membolehkan. Karena apa? Kita mendolimi putra putri kita, mendolimi terkait kebutuhan asupan makanan minumannya, mendolimi terkait alaqah batinnya.
2 tahun. Tapi barang napa? Mboten medal asine pripun. Ya ganti kambing banyak. Susu sapi juga ada. Nah, ala kulli hal itu. Kemudian setelah masuk fase 2 tahun ini baru seorang ayah, seorang ibu ini dianjurkan untuk menanamkan tadi aslul iman, mengenalkan Allah bagaimana caranya, juga bagaimana menanamkan fitrahnya dia itu tetap terjaga. Ini biasanya diajari tentang kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik. Setelah itu usai, maka nanti masuk fase berikutnya, dan itu langkah-langkah pendidikan yang jenengan tempuh. Ini panjang lebar waktunya, tidak mungkin selesai. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lebih panjang lagi. Nah kemudian goalnya adalah masuk neraka. Maka setiap individu kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini jelas. Maka kalau ingin putra putri kita semua menjadi wasilah masuk surganya kita, ke dalam surganya Allah, maka kita harus membuat satu benteng perlindungan dari tipu muslihatnya setan ketika itu menjerumuskan putra putri kita melenceng dari fitrahnya. Kemudian langkah yang selanjutnya ini adalah yang ketiga, yaitu memperbaiki. Setelah melindungi, maka ini harus ada perbaikan. Namanya manusia itu tidak ada yang pernah sempurna di dunia ini. Sesempurnanya tugas kita ketika melaksanakan satu tugas, pasti di sana ada celah kekurangannya. Sesempurnanya ketika kita mendidik putra putri kita, itu pasti ada celah kekurangannya. Maka dengan celah kekurangan ini jangan pernah kita mundur. Artinya terus kita berbuat baik. Dengan dalih di surat Al-Aqaf pada ayat yang ke-15. Dan ini terkait keluh kesahnya orang tua, maka harus flashback dulu sebentar. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia, khususnya anak-anaknya, untuk bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Alasannya kenapa? Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya ketika itu mengandung dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha. Begitu juga ketika melahirkannya pun juga susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam masa hamilnya sampai menyusuinya ini butuh kurang lebih 30 bulan. Ada yang berpendapat 2 tahun, ada yang berpendapat 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ini batas usia kita. Jadi ketika kita sudah masuk fase usia 40 tahun, maka kita dianjurkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah, sungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku atas segala karuniamu, khususnya dari putra-putri kita, an askura ni'mataka, untuk bersyukur kepada nikmat-nikmatmu, an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah. Nah, ini tujuan kita, tugas kita. Setelah melindungi, maka di sini ada perbaikannya apa? Wa amila salihah. Kita tetap dianjurkan untuk beramal saleh. Tardah. Ini ada kalimat tardah, maksudnya jadi tardah ini amal saleh yang itu merupakan bagian daripada keimanan. Maka setiap amal saleh ini harus dibarengi dengan iman. Maka kalau setiap amal saleh tidak dibarengi dengan iman, maka tidak ada nilainya amal saleh itu. Maka dalam urusan mendidik itu pun harus dilandasi dengan iman. Makanya ketika mendidik putra putri kita, orang tua harus ikhlas. Ikhlas sudah. Tidak boleh misuh-misuh terus, marah-marah terus, termasuk gurunya. Barang kok nyun sewu, dedel temen diajari kok ngene ora tekan-tekan. Ampun, pernah berbicara kalimat yang kasar. Dedel nih kan kasar ya. Saya pernah mendengar guru-guru itu kalau mengajar diajari angel temen. Wes dikandani a sudah nganga terus. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Yo ndak usah dipaido. Ya nyun sewu. Wong baru kemampuannya segitu. Justru ini gurunya yang kurang adab. Maka jangan pernah ridho putra putri ini jenengan dipasrahkan guru yang seperti itu karakternya. Rusak sudah nanti. Nah, makanya juga kita orang tua harus sadar.
Kalau memang kita tidak mampu mengajarkan itu, minta tolong guru yang lain untuk mengajarkan yang kemampuannya lebih daripada jenengan. Inilah proses dasarnya adalah iman. Maka dalam mendidik itu iman harus ada. Kalau iman itu tidak ada, kita didik pasti tidak ikhlas. Ketika kita didik tidak ikhlas, pasti anak-anak kita keluar dari fitrah Islamnya itu. Pasti. Kalau kita didiknya tidak ikhlas, anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang balelo. Nek balelo bahasa mriki no. Sajange Mas Abadi aura-uran. Sakarepe dhewe. Nah ini kita harus perbaiki dari asal ini dulu. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, setelah kita mencoba itu, maka kita minta kepada Allah, saya sudah berusaha maksimal ya Allah. Dengan doa ini, dengan usahaku ini. Maka selebihnya saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Kemudian ini tubtu ilaika. Kemudian yang ketiganya, kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Wa inni minal muslimin. Karena sesungguhnya aku termasuk bagian orang-orang yang menyerahkan diri. Maka setelah kita mendidik ikhlas, maka setelah itu dibarengi dengan bentuk kita istighfar sebanyak-banyaknya, bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena dengan istighfar itu, dengan kita bertaubat kepada Allah, Allah berikan jalan yang itu dimudahkan. Allah berikan segala kesulitan yang kita hadapi itu jalan keluar dari segala masalah yang ada. Saya yakin namanya mendidik putra-putri itu kompleks permasalahannya. Jangan itu, wong antara ayah dan ibu aja masalah ya oke banget. Apalagi anak-anak kita, tambah banyak. Maka di sini butuh sabar. Maka para ulama kita dulu ketika masuk waktu sahur wabil ashari hum yastaghfirun, jadi mereka banyak memohon ampun. Habis sholat qiyamul lail, tidak doa apa-apa kecuali hanya apa? Memohon ampun sampai datangnya waktu adzan subuh itu tiba. Pernah enggak kita melakukan itu? Istighfar tok, tidak minta doa yang lain. Istighfar tok dari jam 3 misalnya sampai subuhnya jam 4 misalnya, 1 jam. Istighfar aja. Pernah kita melakukan itu atau belum? Jawablah sendiri-sendiri. Semoga jawabannya ada pada jenengan. Ini langkah yang singkat yang ini bisa kita sampaikan di kesempatan malam kali ini, yang mudah-mudahan singkat ini bisa memberikan pencerahan sedikitnya. Nek banyak ya nanti insya Allah di lain kesempatan. Ya semoga apa yang kami berikan ini bagian satu kontribusi kita di dalam memajukan kaum muslimin yang kami ambilkan di beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Quran, dan kami sadur dari buku At-Tarbiyatul fil Aulad, ini yang disebutkan di dalam salah satu kitab khusus. Kemudian di beberapa hadis-hadis Nabi SAW juga itu ada salah satu khusus arba'una haditsan fit tarbiyah. Ada 40 hadis seputar nanti mendidik anak-anak kita, bagaimana mengarahkan anak-anak kita ke dalam tujuan kita, yaitu bagaimana memuluskan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten usah pertanyaan ya.